Ibu ini kalau dibilangin nggak ngerti ya, Bu ya. Kalau saya bilang ganti, ya ganti. Hah? Udah, aku nggak mau ganti. Terserah aku mau pakai baju apa. Udah, mau pergi. Bu, kamu kok nggak bisa dibilang? Tapi kalau aku udah nggak selera lagi sama kamu, mau gimana lagi, Pak? Aku ini udah capek sama kelakuan kamu yang gak jelas itu. Bilang nggak selera. Sini dong, sini. Apa sih? Loh mas, subuh-subuh gini udah ngeluarin motor aja. Nganu, saya minta tolong titip anak saya lagi tidur. Takutnya dia bangun. Malam itu Abdul terburu-buru keluar dari rumahnya di Kecamatan Subo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Wajahnya panik, seperti ada yang sedang disimpannya. Gerak-gerik Abdul yang tak biasa itu jadi bahan pembicaraan warga setempat. Ada apa dengan Abdul? Aneh sih mas Abdul. Wah, udah. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, saya mau nyerahin diri Pak. Memangnya kenapa? Bapak sampai menyerahkan diri? Saya udah bunuh istri saya Pak. Apa? Bapak membunuh istri Bapak sendiri? Apa benar yang Bapak katakan? Bener Pak, saya udah bunuh istri saya Pak. Dan inilah yang sesungguhnya terjadi. Abdul ngacir ke kantor polisi. Apa sebab? Malam itu Abdul mengaku telah membunuh istrinya, Hana. Lokasi pembunuhan terjadi di rumahnya sendiri. Di desa Ketah, Kecamatan Subo Pak. Selamat pagi Dan. Selamat pagi. Baru saja terjadi pembunuhan di desa Ketah Dan. Baik, Dan. Kalau begitu, kamu aman. Polisi bergerak cepat untuk penyelidikan di lokasi kejadian. Meluncur ke lokasi dan akan melakukan olah TKP. Sekarang juga. Siap Dan. Aman ya bu? Selamat sore Mas Abdul. Sampean Toher. Lagi ngapain nih? Tumben, rajin banget. Biasa ya. Jauh sebelum Abdul menghabisi istrinya, Hana, inilah potret pasangan suami istri yang hidup di desa. Sebagai suami, Abdul kerja serabutan. Ia pernah kerja memandikan keris hingga menjual pohon bonsai. Udah bulannya mas. Istri Mas praktek kan? Oh, ada di dalam. Monggo, masuk. Ya udah mas, kalau gitu saya permisi dulu. Mau masuk ke dalam. Supaya sehat terus ya. Iya. Makasih ya mas. Mari mas. Berbeda dengan Abdul, istrinya Hana punya pekerjaan tetap sebagai bidan. Perilaku Hana cukup hangat melayani pasiennya. Selamat sore Pak Heri, Bu Dewi. Ya, silakan duduk. Ya, ini mah. Pelan ya. Ya, hati-hati. Jadi gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu Bidan. Ini saya mau periksa kandungan istri saya. Dia pagi tadi mules-mules perutnya. Oh gitu. Ya udah, coba saya periksa dulu ya. Iya, Bu. Mari Bu, saya bantu. Ibu tidur di sini. Bentar ya Pak, saya Iya, periksa Bu. istrinya dulu. Iya.
Kandungannya baik-baik aja kok. Dan yang tadi pagi mulus-mulus itu nggak usah dikhawatirkan. Karena memang sudah biasa ya dibanding kehamilan yang udah besar kayak gini. Biar nanti saya kasih vitamin untuk diminum ya. Makasih ya Bu Bidan. Assalamualaikum, Bu Bidan. Bu Bidan. Loh, Mas Bowo? Ada apa Mas? Ini Bu, saya mau minta tolong. Istri saya mau melahirkan Oh, di rumah. iya. Mas Bowo tenang dulu. Nanti saya ke rumah Mas Bowo ya. Sekarang Mas Bowo pulang duluan aja, karena saya mau ambil peralatan dulu. Ya sudah kalau gitu Bu. Tapi Ibu benar ya. Iya Datang Mas. ke rumah. Ya. Bu, Ya Pak. itu tadi siapa malam-malam ini? Oh itu Bowo Pak, istrinya mau melahirkan. Ibu disuruh datang ke rumahnya buat bantu istrinya melahirkan. Ibu pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, pulangnya jangan malam-malam ya. Iya Pak, nggak malam-malam kok. Nanti juga kalau sudah selesai Ibu langsung pulang. Nanti Bapak nggak usah jemput deh, kasihan Dede. Yaudah Ibu pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Bidan, Bu, Mas Abdul, Bu. Mas Kamal, kenapa Mas? Apa dengan suami saya? Mas Abdul kecelakaan, Bu. Tadi saya dikabarin sama warga, Bu. Sekarang di rumah sakit. Ya Allah, ya udah kalau gitu saya langsung ke rumah sakit sekarang ya. Iya, Bu. Kamu tolong tutup klinik dulu ya. Iya, Bu. Ya udah. Nanti saya tutup. Hati-hati ya, Bu. Ya. Ya Allah, Mas. Suatu ketika Hana dapat kabar buruk. Suaminya Abdul kecelakaan lalu masuk rumah sakit. Belakangan Abdul menderita luka di bagian kepala. Tadi saya tabrakan motor sama motor. Terus kata dokter mau diambil tindakan operasi. Katanya ada luka dalam. Aduh. Ya Allah, Mas. Kok bisa parah kayak gini sih? Kamu yang kuat ya. Setelah kecelakaan itu, perilaku Abdul berubah. Abdul jadi seorang yang gampang marah. Buntutnya, perselisihan Abdul dengan istrinya sering terjadi. Ibu itu ngapain sih, Bu? Keluar pakai baju itu? Saya nggak mau kamu keluar pakai rok ya, Bu ya. Nanti kamu periksa pasien tuh roknya kemana-mana. Mendingan kamu sekarang ganti, pakai celana panjang. Cepet! Bapak ini kenapa sih, Pak? Dari dulu aku keluar juga pakai rok, tapi Bapak nggak pernah komplain. Ibu ini kalau dibilangin nggak ngerti ya, Bu ya. Kalau saya bilang ganti, ya ganti. Udah, aku nggak mau ganti. Terserah aku mau pakai baju apa. Udah, aku mau pergi. Bu, kamu kok nggak bisa dibilang? Bu! Ibu! Jam segini belum pulang juga. Kian hari Abdul makin membabi buta. Kecemburuannya pada Hana kian besar. Sementara Hana bertahan kalau ia tak melakukan apa yang dicurigai Abdul. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Hah? Dari mana kamu? Bilang perasa warga, tapi pulang jam segini. Ingat nggak sih, kamu itu punya suami, punya anak. Perempuan kayak kamu nggak pantas pulang malam kayak gini. Bapak ini kenapa sih? Semenjak kamu kecelakaan motor, sifat kamu jadi berubah. Kamu cemburu sama aku. Kayaknya ada yang salah deh Pak sama kepala kamu. Lagian apa sih Pak yang dicemburuin? Aku ini kerja Pak, kerja. Emangnya kamu di rumah terus? Kamu tuh dibilangin ngebantah ya? Ya wajar lah kalau saya cemburu. Kamu bilang perasa warga. Pasien apa jam segini? Hah? Pasien apa jam segini? Atau bener kan? Dugaan saya tuh kalau kamu itu selingkuh. Ngaco kamu Pak. Asal kamu tahu ya Pak, aku ini nggak selingkuh. Udah, capek aku ribut terus. Aku mau istirahat. Saya belum bisa bicara. Bu!
saya periksa dulu. Ya, Bu Bidan. Ini kalau ditekan sakit nggak, Pak? Enggak, Bu Bidan. Bentar ya, Pak. Makasih Bu Bidan ya. Ya, Pak. Begitu saya pamit Bu Bidan. Hati-hati ya, Pak. Ya, makasih Bu. Bu, ibu tuh ngapain sih, Bu? Terima pasien cowok? Ibu itu kan bidan. Loh, emang kenapa sih, Pak? Iya, aku ini memang bidan. Tapi apa salahnya kalau ada warga sini yang mau berobat sama aku? Mereka itu cuma butuh obat, Pak. Masa nggak aku layani? Mereka kan juga warga sini. Iya, tapi nggak harus pegang-pegang kayak tadi kan? Terus pakai senyum-senyum nggak jelas lagi. Bapak itu kenapa sih, Pak? Aku tuh nggak habis pikir, tahu nggak sama Bapak? Bapak itu selalu aja cemburu nggak jelas. Kalau begitu terus aku capek, Pak. Ah, terus sekarang terserah Bapak. Capek aku. Capek. Dan satu malam, cemburu buta Abdul mencapai puncaknya. Bu, itu foto-foto siapa, Bu? Hah? Foto? Foto apaan? Itu, ibu buka-buka foto siapa? Bapak ini apa-apaan sih? Nggak jelas banget jadi orang. Ibu itu nggak ngapa-ngapain, cuma lihat sosmed doang kok malah dicurigain. Bapak itu nggak sendiri, Bu. Ibu buka-buka foto. Ini foto siapa? Sini, handphone. Bapak cek, sini. Ah, tuh, Bapak lihat sendiri. Jadi orang kok cemburuan banget. Semua bermula ketika Abdul curiga saat istrinya melihat foto di layar handphonenya. Seperti biasa, Abdul menyerang istrinya dengan tuduhan tak mendasar. Dan Hana menepisnya kuat-kuat. Bu, Bapak minta maaf, Bu. Bapak salah, Bu. Udah lah, Pak. Aku capek tahu nggak terus-terusan begini. Tapi belakangan Abdul sadar diri. Ia redakan emosinya. Selanjutnya, Abdul merayu istrinya untuk bercumbu di ranjang. Bu, Bapak kepengen, Bu. Ibu mau nggak, Bu? Mumpung adik lagi tidur. Bu, Bapak kan suami Ibu. Bapak juga udah minta maaf kok. Bu. Pak, iya kamu suami aku. Tapi kalau aku udah nggak selera lagi sama kamu, mau gimana lagi, Pak? Aku ini udah capek sama kelakuan kamu yang nggak jelas itu. Kok kamu ngomong kayak gitu? Nggak selera? Oh, jangan-jangan kamu udah punya laki-laki lain? Iya? Pak, terserah ya Bapak mau bilang apa. Pak, sekali lagi aku bilang aku udah nggak selera sama kamu. Udah mendingan kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Lagian nggak ada gunanya juga kamu di sini. Tapi Hana terlanjur kecewa. Alhasil, buyarlah niat percumbuan itu. Kamu bilang nggak selera. Sini, Om. Sini. Karena tak terima penolakan Hana, Abdul menyerang istrinya. Ia cekik mati Hana. Bu, Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Bu. Ibu, maafin Bapamu. Maafin Bapamu. Abang nyesel melakukan ini sama Ibu. Bu.
Usai menghabisi istrinya, Abdul berniat bunuh diri. Tapi belakangan ia batalkan. Maka dari sinilah Abdul berubah niat untuk menyerahkan diri ke polisi. Aku mati. Siapa yang jaga anak aku? Ya Tuhan, maafin aku ya Tuhan. Aku sayang sama anak aku ya Tuhan. Kok kayak orang bingung gitu ya? Keluar masuk rumah. Ada apa ya? Kok kayak nggak biasanya? Udahlah. Permisi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Maaf, saya mau bertanya, klinik bersalin desa ada di mana ya? Ya. Itu, Pak. Mas di sini sebagai apa ya? Saya sebagai petugas kebersihan dan penjaga di balai desa ini, Pak. Baik, kalau begitu bisa minta tolong antar kami ke sana. Ayo. Ini, Pak, kliniknya. Anggota, cepat kalian masuk ke dalam dan lakukan penyelidikan. Apapun yang kalian dapat di dalam, laporkan ke saya. Siap, Dan. Maaf, Mas. Iya, Pak. Mas kenal dengan pemilik rumah ini? Kenapa Mas Abdul dan istrinya Mbak Hana berprofesi sebagai bidan yang tinggal di sini, Pak? Subuh tadi Mas Abdul tampak buru-buru pergi, Pak. Oh, begitu. Jadi subuh tadi saudara bertemu dengan laki-laki pemilik rumah ini yang tadi siapa namanya? Abdul? Iya, Pak, betul. Tadi pagi saya bertemu, bahkan sempat nitipin anaknya dan lihat-liatin kalau anaknya itu nangis, Pak. Memang benar, terjadi pembunuhan. Saya akan cek korban. Kamu sisir wilayah sini, cari barang bukti dan juga petunjuk. Siap. Di lokasi kejadian, polisi memeriksa korban Hana. Hana menderita luka di leher akibat cekikan. Saya sudah mengecek di belakang, menemukan sebuah tali yang digantung di atas atap di ruang dapur yang di bawahnya terdapat sebuah kursi. Kuat dugaan pelaku ingin melakukan percobaan bunuh diri, atau paling enggak mengaburkan kejadian ini. Saya juga sudah mengecek korban. Terdapat luka cekekan di leher korban. Anak ini masih hidup. Sekarang kita lapor ke komandan. Siap. Lapor, Dan. Ya. Kami sudah melakukan penyelidikan dan olah TKP. Memang benar, di dalam terdapat jasad seorang wanita yang di sampingnya ada anak kecil sedang tertidur. Kemungkinan besar itu adalah ibunya. Kami juga menemukan barang bukti yang lain, Dan. Bagus. Kalau begitu, saya akan segera hubungi tim Nafis agar segera meluncur ke sini. Dan anak ini kita akan bawa ke kantor untuk diberikan pendampingan khusus. Selanjutnya, kita akan jemput dan amankan pelakunya dari polsek di mana dia menyerahkan diri. Siap, Dan. Siap, Dan. Oke. Dan Saudara Kamal, ikut kami sebagai saksi ya. Iya, Pak. Ayo.
dia ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi sehari-hari dia merawat bonsai yang ada di lingkungan di Balai Desa Ketah itu. Pak, sekali lagi aku bilang aku udah gak selera sama kamu. Udah mendingan kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Lagian gak ada gunanya juga kamu di sini. Pulang sana. Kurang ajar kamu ya. Kamu bilang nggak selera. Sini Om, sini. Apa sih? Kamu. Tersangka ini pelakunya datang ke Polsek Besuki. Kemudian dari Polsek Besuki menghubungi piket Satreskrim. Kemudian kami, Kasat bersama piket Satreskrim menuju lokasi, menuju TKP. Datang di TKP yang kami temukan diantaranya korban ini sudah dalam keadaan kaku mayat, sudah posisi korban ini dalam keadaan tidur telentang. Kami menemukan adanya tali yang dipasang di dapur rumah. Kemudian di bawah tali ini tali jemuran, diambil dari tali jemuran yang dipasang di plafon, kemudian diikat seperti dia seolah-olah mau gantung diri. Kemudian di bawah tali itu disusun kursi untuk mungkin dia kalau mau merencanakan dia mau gantung diri. Yang dinyatakan dari hasil visum hanya luka dari cekikan di bagian leher itu aja dari hasil visum. Tidak ada luka di bagian tubuh yang lain. Pelaku ini adalah tidak lain merupakan suami dari korban sendiri. Dari surat nikah yang kami dapatkan, kemudian dari keterangan saksi, tersangka ini merupakan suami yang sah dari korban. Dia ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, jadi sehari-hari dia merawat bonsai yang ada di lingkungan di Balai Desa Ketah itu. Korban ini merupakan bidan desa. Dia praktek di poliklinik desa di Desa Ketah. Rumah tempat tinggalnya juga di tempat praktek itu, pas di belakang praktek bidan desa Ketah ini. Berarti jadi bidan udah lama gitu? Sudah lama, benar, sudah lama. Dan dari masyarakat sekitar maupun orang jauh sudah banyak yang mengenal Ibu Hanisah ini sebagai bidan desa di Desa Ketah, Kecamatan Suboh ini. Dari mana? Hah? Dari mana kamu? Istri bapak ini kan kerja. Pernah nggak istri bapak ini pulang telat gitu dari ke rumah? Biasanya misalnya pulang jam 5, dia pulang malam gitu. Tan mau berangkat dak asak kun Pak. Ki mana kadang sampai pukul 5. Kadang-kadang pulangnya sampai jam 5. Gula pun maklum yang pun sibuk ini ya. Karena dia sibuk. Jika ngetelpon bi gula Pak. Ngetelpon kita mulai kita marah iya. Posisian 2 kasak setengah 6 jalan pun. Kegiatan posyandu kadang-kadang setengah 6. Berangkat ke puskesmas ke pon. Setelah kami gali, dari tersangka sendiri menyatakan dia ada perasaan cemburu, ya cemburu kepada istrinya. Namun kami gali juga dari yang bersangkutan tidak bisa membuktikan tuduhan ataupun sikap perasaan cemburunya dia terhadap korban. Di samping itu juga dari keluarga korban sendiri juga dia pernah mendapatkan cerita dari korban, yaitu ayahnya korban sendiri Haji M itu. Dia menyatakan bahwasannya sering korban ini mengancam, ya, pernah juga dia menuduh korban ada istilahnya ada selingkuh gitu dengan orang, tapi tidak bisa dibuktikan. Dari saudara iparnya juga demikian, dia pernah. Jadi korban juga merasa tidak nyaman dia. Ya tersangka dikenakan pasal 338 KUHP
dan atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana ancaman pidananya adalah maksimal 15 tahun dan atau denda 45 juta rupiah. Bro, kamu bilang perasa warga, pasien apa jam segini? Hah? Pasien apa jam segini? Atau benar kan? Dugaan saya itu kalau kamu itu selingkuh. Ngaco kamu, Pak. Pak, asal kamu tahu ya, aku ini nggak selingkuh. Udah, capek dari Bu, sebelum saya bicara, Bu!